Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari salah satu netizen. Ini saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Kata siapa? Wapres Gibran nggak bisa dimakzulkan. Iya kata pendukungnya dan geng Solo lah. Gini ya, sebenarnya untuk memakzulkan Gibran ini ada beberapa pintu masuk. Apa aja sih pintu masuknya? Yang pertama, teman-teman masih ingat gak sih akun Fufu Fafa yang sempat viral tuh beberapa bulan yang lalu, di mana akun Fufu Fafa ini kan postingannya itu banyak penghinaan, pelecehan, bulian kepada Pak Prabowo Subianto dan juga keluarganya. Lalu akun Fufu Fafa ini juga banyak postingan-postingan yang nggak senonoh. Dan diduga, banyak yang menduga akun Fufu Fafa itu milik Gibran karena ditemukan beberapa bukti-bukti yang memperkuat bahwa akun tersebut milik Gibran Raka Buming Raka sang wapres. Bener enggaknya? Ya kita juga nggak tahu. Disinilah gitu aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kebenaran akun Fufu Fafa ini milik siapa. Jika terbukti akun Fufu Fafa ini milik Gibran, maka Gibran bisa dimakzulkan karena syarat untuk menjadi wakil presiden itu salah satunya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, keberadaan akun Fufu Fafa dengan bulian, penghinaan dan pelecehan itu termasuk ke dalam kategori perbuatan tercela, itu bisa masuk. Lalu yang kedua, masih ingat juga dong, Bang Ubedillah Badrun dan beberapa elemen masyarakat pun sempat melaporkan kepada KPK terkait adanya indikasi dugaan kolusi, nepotisme dan korupsi yang dilakukan oleh Gibran dan adiknya si Kaesang. Ini juga bisa jadi pintu masuk karena salah satu syarat calon wakil presiden itu tidak pernah terlibat korupsi. Terus masih ingat gak sih pernyataannya Bang Rocky Gerung yang pernah bilang Gibran datang ke dia terus bilang bahwa banyak menteri yang memberikan dia uang. Itu berarti kasusnya suap. Lalu apalagi? Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang dilakukan oleh pamannya si Anwar Usman saat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan langkah si Gibran. Nah, poin-poin itu sebenarnya jika bisa dibuktikan dan aparat penegak hukum KPK punya keberanian dan memang bersikap netral, itu bisa tuh mengusut, menyelidiki kebenaran akun Fufu Fafa, adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gibran dan Kaesang, itu bisa menjadi pintu untuk memakzulkan Gibran karena poin-poin yang gue sebutkan tadi itu bisa menggugurkan Gibran sebagai wakil presiden di mana tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Jadi kalau membahas tidak sesuai konstitusi, yes, itu memang agak berat ya, karena Gibran ini kan wakil presiden terpilih sesuai konstitusi. Ya, walaupun sebenarnya kita udah sama-sama tahu lah seperti apa dan bagaimana proses Gibran bisa menjadi wakil presiden. Tapi poin-poin yang gue sebutkan tadi itu bisa menjadi pintu masuk untuk memakzulkan Gibran. Tinggal kita tunggu seberapa berani dan bernyalinya aparat penegak hukum, KPK dan lain-lain untuk menyelidiki, mengusut tuntas kepemilikan akun Fufu Fafa. Iya, itulah dia pernyataannya saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Duta Besar Cina untuk Indonesia yang bernama Wang Lutong, saudara-saudara, itu mengungkapkan bahwa Presiden Cina Xi Jinping memiliki hubungan dekat dengan Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Wang menyebutkan Xi Jinping dan Prabowo juga menjalin kontak yang erat dengan saling menulis surat atau berkomunikasi ya. Iya. Di mana beliau mengatakan yaitu Wang Lutong ya di komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Jumat 16 Mei 2025 mengatakan seperti ini. Saya pikir ada banyak hubungan antara kedua presiden. Ikatan pribadi yang sangat kuat di antara mereka. Mereka telah saling menulis surat berbicara satu sama lain, kata Wang Lutong.
Lalu ia juga menuturkan bahwa hubungan yang dekat itu terjalin karena sejumlah pertemuan, saudara-saudara, di mana pada tahun lalu kedua pemimpin negara ini bertemu 2 kali. Menurutnya ada banyak kesepakatan penting dari pertemuan-pertemuan tersebut. Jadi ada banyak hal yang dapat kita harapkan dari hubungan ini. Saya pikir hubungan pribadi antara kedua presiden selalu menjadi aset yang kuat dari kemitraan ini, dan kami akan terus membangunnya, kata Wang ya. Nah, untuk lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa kedua negara akan berkoordinasi untuk terus memperkuat kerjasama di berbagai sektor ya. Iya. Lalu sektornya mulai dari investasi, ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, konektivitas antar masyarakat ya, dan pendidikan budaya dan sektor lainnya. Lalu Wong mengatakan kami telah menjalin kerjasama bilateral di bidang investasi, pangan, energi, hilirisasi, dan konektivitas masyarakat, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Pada hari ini, ia bertemu Prabowo untuk menjejaki berbagai peluang kerjasama yang luas dan makin mendalam. Terlebih, dua negara bakal memperingati 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun ini. Tahun ini adalah peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kita. Ada banyak kunjungan tingkat tinggi dan pertukaran antara kedua negara, serta banyak potensi kerjasama di berbagai bidang. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari salah satu netizen yang saya kutip dari akun TikTok. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo Xi Jinping disebut punya ikatan pribadi saling kirim surat. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, dan dinyalakan juga loncengnya. Terima kasih.